Jika aku adalah abdi Allah seperti katamu, kiranya Tuhan Allah menurunkan api dan menghanguskan kalian semua. Maka turunlah api yang dari Tuhan menghanguskan perwira dengan 50 anak buahnya. Saudaraku, inilah kata-kata berkat hari ini, renungan pagi hari ini, ragiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Perkataan di atas adalah terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Ceritanya adalah begini. Seorang raja Samaria namanya Ahazia jatuh dari tempat tidurnya lalu sakit. Lalu dia bertanya kepada Baal Zebub yang ada di Ekron. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Elia. Ada utusan raja yang mau pergi ke Ekron, ingin bertanya tentang bagaimana, apakah raja akan sembuh. Dan kamu harus sampaikan firman Tuhan kepada utusan itu. Tidak ada Allahkah di Israel? Mengapa engkau bertanya kepada Baal Zebub di Ekron? Beginilah firman Tuhan, bahwa Raja Ahazia akan mati. Penyakitnya tidak akan sembuh. Lalu utusan itu pulang kepada Ahazia Raja Samaria. Loh, ngapa kalian pulang? Ada seorang datang menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Dan dia katakan, tidak ada Allahkah di Israel? Mengapa engkau bertanya kepada Baal Zebub? Dan pesannya lagi, bahwa raja tidak akan sembuh, raja akan mati. Wow, bagaimanakah rupa orang itu? Lalu dijelaskan, seseorang yang memakai jubah bulu domba. Lalu segera diketahui oleh Ahazia Raja Samaria, itu Elia katanya. Lalu Raja Ahazia mengutus seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Diutusnya kepada Nabi Elia supaya Elia datang kepada Raja Ahazia yang ada di Samaria. Berkatalah perwira itu kepada Nabi Elia, wahai abdi Allah, raja meminta engkau datang kepadanya. Ayolah bersama-sama, turunlah dari gunung, karena memang tempat Elia berada itu agak di atas, sedangkan Samaria agak di bawah. Tetapi abdi Allah itu atau Elia itu berkata, jika aku adalah abdi Allah seperti katamu, biarlah Tuhan menurunkan api dari langit dan menghanguskan kalian semua. Dan benar Tuhan menurunkan api dari langit dan menghanguskan perwira itu dengan 50 anak buahnya. Segera diketahui oleh Ahazia bahwa perwiranya itu sudah mati hangus. Diutusnya lah seorang perwira lagi dengan 50 anak buahnya, meminta supaya Nabi Elia turun menjumpai Raja Ahazia. Datanglah perwira itu dengan 50 anak buahnya. Wahai abdi Allah, raja minta supaya abdi Allah turun ke Samaria bertemu dengan dia. Lagi-lagi Elia berkata, jika aku adalah abdi Allah seperti katamu, biarlah ku minta Tuhan menurunkan api dari langit, menghanguskan kalian semua. Dan Tuhan mengabulkan permintaan Nabi Elia, diturunkannya lah api dari langit, menghanguskan seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Jadi jumlahnya sudah 102 ya. Karena sudah ada 2 perwira masing-masing dengan 50 anak buahnya. Saudaraku, kisah ini
Saya ulangi di dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Ketika didengar oleh Raja Ahazia bahwa perwira yang kedua itu pun hangus, maka diutusnyalah satu perwira lagi dengan 50 anak buahnya. Lalu perwira yang ketiga ini dia bijaksana. Dia tidak seperti 2 perwira yang arogan. Tapi karena peristiwa 2 perwira dengan 50 anak buahnya itu sudah mati hangus, maka dia berkata, "Tuanku, abdi Allah, mohon bicara, kasihanilah hamba, kasihanilah nyawa hamba, kasihanilah nyawa anak buah hamba." Raja minta bapak turun dan bertemu dengan beliau. Kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada Nabi Elia, "Turunlah, jangan takut, katakanlah firman Tuhan." Lalu Elia segera turun, kemudian bertemu dengan Ahazia, lalu menyampaikan firman Tuhan. "Wahai raja, mengapa engkau bertanya kepada Baal-Zebub tentang penyakitmu? Tidak adakah Tuhan Allah di Israel, tidak adakah nabinya? Firman Tuhan kepadaku untuk kamu adalah kamu tidak akan sembuh dan kamu pasti akan mati." Demikianlah firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Elia. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita dapat mengambil pelajaran di situ bahwa Tuhanlah yang menentukan sakit itu sembuh atau tidak. Tuhanlah yang menentukan kematian. Kita belajar juga dari perwira yang ketiga. Dia datang tidak dengan arogan, tidak dengan, walaupun dia dengan pasukan, tapi dia sudah belajar peristiwa 2 perwira dengan masing-masing 50 anak buahnya mati sia-sia, mati hangus oleh api Tuhan. Maka dia merendahkan diri, datang kepada hamba Tuhan Nabi Elia. Penting sekali dalam hidup ini kita tidak boleh hidup arogan, tapi kita merendahkan diri untuk keselamatan kita dan keselamatan keluarga kita dan keselamatan orang lain. Tinggi hati, arogan akan mendatangkan malapetaka, sedangkan rendah hati, Tuhan melihat hati kita semua. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan atas kehendak diri sendiri, seperti Nabi Elia. Memang mengapa Elia begitu marah? Karena itu adalah cerminan bahwa Tuhan begitu marah kepada Raja Ahazia yang mengabaikan Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Sehingga bukan saja raja yang mati, tetapi 102 orang mati oleh karena api Tuhan. Memang Ahazia mati secara normal karena dia jatuh sakit. Saudaraku, Tuhan mengasihi dan berkati kita. Tuhan selalu menghendaki perubahan, pertobatan dalam hidup kita. Demikianlah ragiku hari ini. Renungan pagiku, bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.